Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang MIT dari mata kuliah PBO saya. Sebelumnya nama saya Muhammad Salih dengan NIM 130293041. Nah, di sini ada beberapa soal. Pertama, perhitungan gaji karyawan. Nah, di mana perhitungan gaji karyawan ini dihitung dengan gaji pokok yang diinput oleh user, kemudian pajak 10% dari gaji pokok, dan gaji pokok jika lebih dari 5 juta maka bonus 500.000, jika tidak maka bonus 200.000. Nah, kemudian coba kita run untuk filenya. Nah, sini kita masukkan gaji pokok misalnya 9 juta. Nah, maka akan keluar gajinya berupa 8.600.000 karena sudah dipotong pajak dan juga bonus 500.000, karena lebih dari 5 juta. Nah, untuk fungsi dari scanner sendiri itu apa sih sebenarnya scanner? Nah, scanner itu dimana difungsikan untuk penginputan data oleh user ke dalam program Java, dimana penginputan ini kita bisa menginputkannya dengan menggunakan fitur scanner yang dimana memungkinkan interaksi antara pengguna dengan aplikasi atau program yang dijalankan hanya dengan menggunakan kode yang sudah diberikan. Kemudian kita lanjut kepada bagian nomor 2, yaitu penilaian mahasiswa. Jika nilai mahasiswanya di input itu menyesuaikan dengan nilai huruf yang keluar. Bisa dilihat misalnya di sini 85 sampai 100 itu nilainya A, 84 sampai 70 itu B, 55 sampai 69 C, dan 40 sampai 54 D, dan kurang dari 40 itu E. Coba kita jalankan, misalnya kita masukkan nilainya itu 34, maka nilainya adalah E. Kemudian coba kita jalankan lagi. Oke, kita jalankan lagi programnya, misalnya kita masukkan ini 90, maka otomatis nilainya adalah A. Terus apa sih perbedaan antara if else dan switch? If else itu lebih banyak digunakan untuk kondisi logika kompleks dan juga rentang nilai seperti yang ada di depan ini. Ada di program ini saya menggunakan if else karena perhitungan rentang nilai. Dan jika bukan switch case itu digunakan untuk nilai eksak atau opsi agar lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu pengulangan cetak bilangan genap. Nah, looping atau perulangan. Kita coba buat dengan menginputkan nilai n, kemudian akan ada menampilkan nilai berdasarkan apa yang diinput. Ini kita run file dulu, misalnya nilainya terus 10, maka otomatis akan tampil bilangan genap berupa 2, 4, 6, 8, 10. Terus apa sih perbedaan antara looping while dan loop? Kalau loop itu sebenarnya lebih banyak ke arah looping for itu lebih banyak ke arah ketika jumlah iterasinya sudah diketahui. Misalnya kayak tadi ini kita masukkan nilai n maka 10, maka terus menampilkan bilangan 2 start dari 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian ketika while itu digunakan ketika kondisi ditentukan pada saat runtime. Misalnya kita perulangan tidak dikasih tahu pasti, tapi tergantung dari kondisinya. Misalnya kita masukkan while i lebih kecil sama dengan 5, maka otomatis harus di looping pada saat i lebih kecil sama dengan 5. Kemudian untuk do while itu dimana do while itu digunakan untuk jika blok harus dinyalakan minimal sekali atau bahkan jika dalam kondisi salah. Jadi do while itu dia akan langsung merun dulu, kemudian dia akan mengecek kondisi dari program yang diminta itu. Kemudian lanjut ke data mahasiswa menggunakan array, yang dimana kita coba. Nah, di sini sudah ada data mahasiswa menggunakan array, ada Andi, Budi, Citra, Dewi, dan Eka. Nah, coba kita run filenya, maka otomatis langsung muncul list berdasarkan nama-nama dari atas, ada Andi, Budi, Citra, Dewi, dan Eka. Nah, kemudian jika array itu mengapa penting dalam pemrograman? Karena array itu adalah struktur data yang menyimpan data secara statis, yang dimana untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama menggunakan satu variabel terus diakses menggunakan indeks. Nah, di sini ada indeks 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir, membuat pemrosesan teks. Nah, di sini sudah ada text analyzer Java, yang dimana jika kita masukkan frekuensi maka akan menampilkan 3 huruf yang paling sering muncul. Coba kita run. Misalnya kita masukkan kalimat sesuai soal Java programming is fun. Nah,
ini ada 3 huruf yang sering muncul, yaitu adalah huruf A ada 3, G 2, dan I sama dengan 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Kak, karena oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.